Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, baik Pak. Baik, Pak. Kebetulan saya dari rumah ini tadi ada hujan. Apakah ada yang sampai basah, kena hujan, atau sampai sakit ini? Ada anak-anakku sekalian? Alhamdulillah Bapak. Sehat semua ya. Kita harus banyak. Belum acara kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama, dan dalam hal ini doa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ini masih ya, akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Bapak yaitu Saiful Bahri. Silahkan Saiful Bahri dipimpin doanya, membaca hamdalah ya bersama-sama. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Kita belajarnya di bab berapa? Ya, kemarin belajarnya kita di bab waris. Ya, waris. Itu sudah semuanya. Apakah tugas rumah yang saya berikan sudah dibawa? Sudah siap tugas rumahnya? Sudah Bapak. Oh ya, nanti dikumpulkan dan saya cek tugas pekerjaan rumahnya. Hari ini kita akan masuk pada materi baru, tema baru, yaitu tentang apa? Nah, mungkin tampil bisa diperhatikan. Nah, ini ada gambar. Sebelum saya perlihatkan nanti babnya apa, silahkan diperhatikan anak-anakku sekalian. Ini gambar apa ini? Ada gambar nenek-nenek yang sudah tua ya, sudah sepuh. Kemudian yang satunya ada gambar bayi yang masih bayi. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Apa itu qada? Apa itu qadar? Nah, tadi saya sudah perlihatkan ada gambar. Halimah ini, Halimah. Mungkin ya, Pak, ada yang bisa mengartikan ini apa maksud gambar ini? Maksudnya itu Pak, kalau ya, gambar yang terlihatkan ini itu ya apa ini? Kalau apa kehidupan manusia itu dari kecil, bayi, orang tua itu takdir Allah Pak, tidak bisa dirubah. Ya, nah, bagus sekali, bagus sekali. Ya, ini adalah gambar perjalanan hidup dari kecil hingga remaja, hingga dewasa, bahkan hingga tua. Nah, ini saya ada pertanyaan terkait ini. Silahkan baris paling kanan, baris tengah, dan baris paling kiri. Baris paling kanan ini pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1 silahkan diperhatikan. Yang baris tengah, Siful dan kawan-kawan ini silahkan diperhatikan. Yang paling bawah ini iya Bapak. Ya, rumah dan kawan-kawan silahkan juga diperhatikan. Ya Pak, ya Pak. Yang nomor 3, Pertanyaan yang pertama,
Pernahkah kalian melihat seorang bayi yang meninggal? Halimah ini dan kawan-kawan? Pernah, Pak. Oh ya. Di mana? Di rumah atau di mana ini? Di rumah, Pak. Kebetulan saya punya saudara, Pak, mati meninggal pada waktu kecil gitu, Pak. Umur 6 bulan. Bayi ya. Oh Iya. iya. Nah, Saya pernah, Pak. Nasiful ini, kalau Nasiful, pernahkah kalian melihat nenek sudah tua, bahkan mungkin sudah umur 100 tahun, tapi masih sehat? Masih. Pernah Bapak. Iya. Tapi sekarang sudah meninggal. Oh iya. Oh ya, ini Irfan ini ya, yang makan jangan duduk di belakang Irfan ya, duduknya di depan biar kelihatan. Ya. Nah, rumah ini rumah. Iya Bapak. Ya. Kenapa bayi yang belum punya dosa itu meninggal? Coba ini pertanyaan pertama ini. Padahal kita belum punya dosa kok meninggal, kenapa? Karena setiap orang yang bernyawa pasti meninggal, Pak. Oh ya, bagus sekali. Setiap orang yang bernyawa. Boleh nambah, Pak. Boleh nambah, Pak. Ya, silahkan ini Ahlimah, silahkan. Ya, ada dalil dalam Al-Quran, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, Pak. Wah, alhamdulillah anakku pintar mengaji. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada lagi, Pak. Ini Nasiful, ayo. Silakan itu. ini. Ada idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun itu, Pak. Wah, bagus sekali ini. Wah, ajal itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan meskipun hanya sedikit. Nah, yang selanjutnya, dan kenapa nenek-nenek itu bisa sampai tua, sampai berumur panjang bahkan 100 tahun mungkin lebih? Itu kenapa itu? Pertanyaannya itu. Ya, sudah kodenya, sudah takdirnya. Nah, tadi sudah pertanyaan, sudah harga nyambung ya. Tadi, kenapa ada bayi, padahal dia masih bayi, masih umur 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, kok meninggal? Tapi ada orang lain sudah sampai tua, sampai kakek-kakek, nenek-nenek, dia alhamdulillah sehat walafiat. Bahkan hingga 100 tahun lebih gitu. Nah, ini kaitannya memang dengan qada dan qadar yang akan kita pelajari hari ini anak-anakku. Nah, sebelum kita masuk pada materi pokok, nah ini saya sampaikan peta konsepnya terkait apa yang akan kita pelajari, yaitu menganalisis mana iman kepada qada dan qadar Allah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian nanti akan kita kaitkan dengan sifat optimis. Apa itu optimis? Apa itu ikhtiar? Apa itu tawakal? Nah, anak-anakku sekalian nanti akan belajar ini. Kemudian nanti hikmah dari beriman kepada qada dan qadar ini. Kemudian yang terakhir, yang paling penting perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar. Nah, ini anak-anakku sudah kelihatan ya? Iya, Bapak. Pengertian qada. Secara istilah, silahkan diperhatikan ya. Ini saya beri waktu 3 menit untuk menjelaskan ini. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk, baik itu dengan menciptakan, meniadakan, merubah sebelum menciptakannya, dan itu sejak zaman azali anak-anakku. Jadi ketetapan ini itu ketetapan Allah ini itu ditetapkannya sejak zaman azali, itu qada. Kemudian selanjutnya adalah qadar. Qadar adalah apa yang Allah takdirkan sejak zaman azali atau terdahulu yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada semua makhluk. Dan ternyata terjadi. Nah, bahasa lainnya, gampangnya, qada itu ketetapan Allah
master plan dari alam semesta ini termasuk kita, nah itu sudah direncanakan, ditetapkan di zaman azali oleh Allah. Nah itu qada. Qadarnya ya terjadi ini sekarang terjadi. Nah, pengertian iman kepada qada dan qadar mengimani dan meyakini bahwa segala informasi yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan Rasulullah sampaikan melalui hadisnya mengenai qada dan qadar. Kita harus mengimani itu. Nah, bahwa ada qada, bahwa ada qadar. Yang kedua, kita harus yakin mengimani pula bahwa iman kepada qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang keenam. Mungkin ada yang masih ingat rukun iman ada berapa anak-anakku? Ada 6. Ya. Irfan ini yang di belakang ini mana Irfan? Ayo. Irfannya ngantuk kayaknya. Riyadi, Ahmad Riyadi, ayo. Ahmad Riyadi. Saya Bapak. Oh iya. Saiful Bahri. Ya, ada 6 Bapak. Iman yang pertama itu apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, yang ketiga? Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang keempat? Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Nah, yang kelima? Yang kelima, iman kepada hari akhir. Nah, kemudian yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan Irfan, Ahmad Riyadi sudah tahu ya? Iya. Iya, Pak. Nah, qada adalah sesuatu yang berkaitan. Tunggu Pak Bayan. Ya, Tunggu Pak Bayan ya. Semua peserta silakan aktifkan video masing-masing. Semua peserta supaya mengaktifkan videonya. Biar lebih interaktif. Karena ini juga termasuk dari wilayah. Ya. Silakan diaktifkan videonya. Mana nak Siful ini? Nak Ahlimah? Nak Irfan? Ini sudah diaktifkan punya saya Pak. Ini Ya, sudah. anakku ya. Ini Irfan Effendi belum aktif video. Kameranya diaktifkan, kamera. Bukan sekarang itu, Pak. Biar Bapak sama Bapak Muhid aja yang tidak aktif, yang tidak diaktifkan kameranya. Yang lain diaktifkan. Bisa saya lanjutkan, Bapak? Iya, silakan Bapak Bayan. Yang lain menyusul diaktifkan. Ini kayaknya ikut, tapi kemana-mana ini. Ya, silakan Bapak Bayan. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kan sudah hafal rukun iman yang keenam. Nah, biar lebih jelas ya, poin terakhir saya sampaikan ya, terkait definisi qada dan qadar, bahwa qada adalah sesuatu yang berkaitan dengan makhluk Allah dan itu belum terjadi. Ya, jadi ini diibaratkan masih perencanaan dan itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Nah, sedangkan qadar adalah sesuatu yang berkaitan dengan makhluk dan itu sudah terjadi sehingga qadar itu bisa diketahui oleh manusia. Kalau qadar nggak bisa diketahui.
Karena itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Sudah nyambung qada dan qadar, perbedaan qada dan qadar, anak-anakku? Paham, Pak. Pak. Nah, nasi full ini bagaimana? Paham, Saya Pak. kasih kopi ya, biar nggak ngantuk, nasi full. Irfan juga ini. Ya, nah, kenapa kita mesti iman kepada qada? Yang tahu, anak-anakku? Nah, ini saya tampilkan terkait beriman kepada qada dan qadar. Dalam Al-Quran, Al-Qamar ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu menurut takdirnya, menurut ukurannya. Nah, kemudian ini yang kedua, dalam surah Al-Hadid ayat 22, nanti bisa dicek ya di buku di lembar kerja yang sudah saya berikan. Ma'asabah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma'asabah min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Nah, Irfan, mana Irfan? Nah, silahkan dibaca ini terjemahnya bagaimana? Ya. Ya. Bahwa setiap bencana yang menimpa atau apapun itu di bumi dan yang menimpa pada dirimu sendiri, termasuk saya, kita semuanya, itu sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz, dalam kodanya, dalam kodanya sudah tertulis sebelum kami mewujudkannya. Kalau sudah terwujud, nah itu namanya takdir atau qadar. Nah, ya, qadar itu bahasa lainnya diistilahkan oleh sebagian ulama itu takdir. Nah, kemudian, nah ini kan apakah qada, apakah qadar? Ya, qadar. Nah, itu semuanya pasti terjadi, tidak ada sekut pautnya dengan apa yang ada di alam semesta ini, tidak ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan, apakah itu ada kaitannya atau tidak, ada hubungannya dengan tidak. Contoh misalnya dengan usaha kita, misalnya dengan perbuatan kita, apakah tidak ada kaitannya? Nah, dalam hal ini ulama membagi qadar itu menjadi dua. Pertama itu qadar mu'allaq, yang pertama, yang kedua adalah qadar mubram. Nah, ada yang sudah pernah dengar istilah ini? Qadar mu'allaq atau qadar mubram? Pernah, Bapak. Sudah. Nah, ya mungkin sebagian masyayikh, kiai atau ustadz baik di televisi sudah banyak menjelaskan tentang ini. Nah, saya perjelas saja. Takdir yang qadar mu'allaq, takdir yang erat kaitannya dengan usaha atau ikhtiar manusia. Artinya, ya, usaha atau ikhtiar manusia itu mempunyai pengaruh terhadap takdir. Kalau usahanya lebih berat, lebih banyak, lebih bersungguh-sungguh, maka insya Allah takdir Allah tersebut, qadar Allah tersebut juga lebih banyak yang dia dapatkan. Untuk takdir mu'allaq. Yang kedua ada takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram itu ya, takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Ini sudah tidak bisa dirubah ini. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar
ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa setiap bayi yang sudah berumur 4 bulan, 4 hal sudah tercatat padanya. Malaikat mendatanginya, membawa ruh orang tersebut, anak tersebut, ya cabang bayi tersebut, kemudian diberi 4 catatan. Nah, 4 catatan itu namanya mubrom itu, dan tidak akan berubah itu. Yang pertama, mati, meninggal. Jodohnya siapa? Dia nanti akan berjenis kelamin apa? Rambutnya nanti keriting atau lurus? Nah, ini mubrom. Qadar mubrom. Adapun saya bisa pintar atau tidak, saya bisa menjadi orang sukses atau tidak, nah itu ada di mu'allaq, karena itu masih bisa diusahakan, bisa diikhtiarkan oleh manusia. Nah, masih bingung anak-anak atau sudah paham masih takdir mu'allaq dan mubrom ini? Udah jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Jadi beda ya. Kalau mu'allaq itu masih ada kaitannya dengan usaha, ikhtiar, ya, tawakal manusia. Kalau mubrom itu tidak ada kaitannya. Contoh yang mu'allaq, ya kita ingin sukses, ingin pintar, ingin cerdas, nah, termasuk misalnya ingin tampil bagus, nah itu ada di takdir mu'allaq karena bisa kita usahakan. Nah, kalau mubrom itu sudah tidak bisa. Kita berjenis kelamin apa itu tidak bisa. Kalau memang sudah laki-laki ya laki-laki. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah kaitannya 3 sifat ya, yang oleh para ulama, ketiga sifat itu pasti berkaitan dengan qada dan qadar ini, yaitu optimis, yang kedua usaha, dan yang ketiga tawakal. Apa itu optimis? Dia akan kalau jatuh bangkit terus. Kalau menghadapi segala apapun, dia pasti akan menghadapinya dengan positif. Dia tidak akan berputus asa. Nah, itu optimis. Yang kedua, ada kaitannya dengan usaha. Tadi ya, qada mubrom itu kan mu'allaq itu kan usaha. Selagi kita bisa berusaha, ya manjadda wajad. Sudah saya tulis itu di depan pintu ya, besar tulisannya. Bagaimana tulisannya? Manjadda wajadda. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan dia dapatkan apa yang dia inginkan. Nah, itu. Nah, yang terakhir adalah tawakal. Kalau sudah semuanya sudah kita usahakan, kita optimis, maka kita tawakal. Apa itu tawakal? Nah, tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Ya, berserah diri. Setelah semua proses, ya, kita belajar bersungguh-sungguh, hadir setiap hari, hujan atau panas, tetap hadir, ya, tetap berangkat ke sekolah, ya. Di rumah kita juga terus belajar. Nah, selanjutnya adalah tawakal. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa dan berserah diri kepada Allah. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk optimis, ikhtiar dan tawakal, ya. Kelas ini saya bagi 3 kelompok ya. Nah, kelompok yang pertama tadi ya, Halimah dan kawan-kawan, ya, itu silahkan apa yang dimaksud, apa contoh-contoh dari sifat optimis. Siful dan kawan-kawan, kelompok kedua, contoh-contoh sifat dari ikhtiar atau usaha. Kalau di rumah itu ikhtiar, usaha itu seperti apa? Nah, rumah dan kawan-kawan, contoh tawakal.
Saya beri waktu 2 menit ya untuk diskusi bersama teman-temannya yang lain. Ya, 2 menit sudah berjalan. Silahkan, Halimah. Apa itu contoh-contoh dari sifat optimis? Satu saja ya. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Contoh sikap optimis, Pak. Seperti saya tadi, walaupun tampil duluan, tapi tetap percaya diri dan optimis, insya Allah bisa. Ya, Terus, dan berprasangka baik kepada Allah, bahwa semuanya pasti ada takdir terbaik dari Allah. Itu, Pak. Wah, jawabannya bagus ya. Saya kasih hadiah permen 2 permen ya. Silahkan ini permennya. Nah, nasi full, mana nasi full? Contoh dari ikhtiar berusaha itu, ayo kasih. Iya, Bapak. Khususnya gimana? Misalnya kita sekarang kan musimnya orang sakit ya Bapak. Ya. Karena musim ini baru pergantian musim hujan. Ya. Ini. Ya, terus gimana? Kita mungkin kita yang sakit untuk bisa sembuh, selain kita berdoa kepada Allah SWT, kita harus ikhtiar pergi ke dokter untuk berobat. Ikhtiarnya dengan cara periksa ke dokter. Ya, berobat ya, periksa ke dokter. Nah, ya, bagus sekali. Ini jawabannya bagus juga ini. Saya kasih permen 2 juga ya. Terima kasih, nak rumah untuk yang ketiga, tawakal. Contoh tawakal satu saja dari hasil diskusinya gimana? Seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu tadi, Pak. Kalau kita sudah ikhtiar dan berdoa, maka kita harus menyerahkan kepada Allah sejalannya, gitu kan. Tawakal itu kan menyerahkan apapun yang sudah kita usahakan. Nah, contohnya anak rumah, contohnya kalau belajar misalnya bagaimana itu? Begini, seandainya sekarang ujian Bapak, saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi ketika pelaksanaannya kayaknya tidak bisa menyelesaikan semuanya, gitu, padahal sudah berusaha. Ya, optimis sudah, bertawakal, berusaha juga sudah. Akhirnya kita bertawakal, menerima, berserah diri kepada Allah, berserah diri bahwa itulah memang bagian dari apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk pada tanya jawab ya. Yang mau bertanya silahkan terkait dengan kode atau mungkin anak Bahrus ini mungkin ada yang kurang paham, kurang mengerti apa itu kode, apa itu order, contoh-contohnya termasuk juga kaitannya dengan sifat optimis, sifat berikhtiar, ya, kemudian tawakal. Silahkan yang mau bertanya. Saya, Pak. Ya, silahkan, Nah Halimah, pertanyaannya. Pertanyaannya, Pak, kalau terkait dengan kodok dan kodar, Pak. Iya, silahkan. Kurang tahu sekali itu, Pak. Mau tanya tentang bagaimana sikap terbaik untuk menunjukkan sikap tawakal itu, Pak, pada ketentuan kodok dan kodar Allah, Pak. Bagaimana ya, Pak ya? Ya, pertama kita kan optimis, kemudian kita berusaha, karena walau bagaimanapun tetap bisa kita usahakan. Yang laki-laki misalnya kalaupun itu kode mubrom kan memang tidak bisa dirubah.
Nah, usaha ada, usaha berubah bukan. Yang laki-laki silahkan banyak olahraga yang sehat ya. Nah, itu biar nanti kelaki-lakiannya tampak. Nah, itu tetap juga bisa. Nah, kalau belajar ya, yang belajar, ini kok nggak dapat saya ini, kok nggak ngerti-ngerti, misalnya ngantuk terus ini. Nah, Irfan gimana, masih ngantuk ya? Nah, tetap usaha ya, nanti di rumah dibuka lagi ya, kan lembar kerja yang saya berikan itu dibuka lagi, dibaca lagi ya, biar ini. Nah, kalau sudah kita usaha, sudah belajar, insya Allah itu akan jadi bekal nanti ya, termasuk saat menghadapi ujian atau lain sebagainya. Ada pertanyaan lagi, satu lagi ya? Ada Bapak. Ini ya, Nak Bahrus mau tanya? Iya. Ini Bapak. Nah, ini ada teman saya di teman lain kelas itu Bapak. Ya. Itu mengatakan kepada saya Bapak. Mengatakan kepada saya, kata teman-temannya, dia enggak pacaran seperti yang lain Bapak. Ya. Yang lain sudah punya pacar, dianya sendiri enggak punya pacar. Ya. Kemudian dibilang sama teman-temannya yang punya pacar, jangan-jangan kamu jodohnya sudah mati ya. Ya, ini gimana Bapak? Ini pertanyaan saya Bapak. Ini juga ada di saya ini. Gimana? Kan itu sudah ada ketentuannya. Katanya sudah ada jodohnya. Jangan-jangan kamu enggak pacaran karena sudah mati jodohnya. Ini gimana Bapak? Ya. Nah, ini yang perlu diluruskan. Ya, yang pertama bahwa pacaran itu tidak boleh anakku ya. Ini yang cewek-cewek ini ya, jangan sampai mudah terpengaruh oleh rayuan gombal-gombal mereka di luar ya, anak-anakku. Jadi tidak boleh. Yang kedua, kalaupun ada yang sampai nanti kalau kamu nggak pacaran, jangan-jangan jodohmu sudah mati. Oh tidak. Ya. Jodoh itu sudah ada di tangan Allah, ada dalam ketetapan Allah. Ya. Pasti ada itu, pasti ada. Kalaupun di dunia ini jodohnya tidak ada, di akhirat nanti ada anakku. Jangan khawatir, pasti ada. Ya. Iya. Harus optimis ya, menjawab itu harus optimis. Iya. Nah, anak-anakku, berarti perkataan teman saya salah ya Bapak ya? Iya, itu. Oh iya Pak ya, sudah ngerti saya Pak. Itu nanti Pak bikin orang patah hati itu nanti. Iya. Dan Bapak. itu pernyataan yang salah ya, disampaikan nanti kalau ketemu lagi. Iya. Anakku sekalian, alhamdulillah ya. Untuk hari ini karena waktu sudah hampir habis ini. Nah, sebelum waktunya habis, ya, silahkan dibuka ya di halaman 48 itu ya, di lembar kerja halaman 48. Nah, itu ada beberapa soal yang perlu dijawab terkait dengan kodok dan kodor ini ya. Silahkan itu dikerjakan di rumah. Nanti pas masuk di pertemuan selanjutnya akan saya panggil satu persatu bergantian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan rumahnya. Ya. Kalau tidak mengerti nanti bisa chat saya pertanyaannya seperti apa. Ya. Bisa di grupnya sekolah ini kan ada, silahkan bisa langsung sampaikan di sana. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, acara hari ini pembelajaran hari ini selesai tentang kodok dan kodar untuk pertemuan pertama ini. Semoga ada manfaatnya dan berkah. Amin. Dari saya kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.